Tidak disangka, misteri hilangnya Siska Octavia dan adik Rostiana terbongkar setelah setahun hilang tanpa jejak. Anehnya, misteri itu terbongkar setelah teka-teki kematian perempuan lain bernama Septia Adinda terungkap belakangan ini. Siska, adik dan Septia sama-sama merupakan mahasiswi STIE KBP Kota Padang. Mereka dinyatakan hilang dalam kurun waktu yang berbeda. Siska dan adik hilang sejak Januari 2024, sementara Septia pada Juni 2025. Tidak disangka, pengungkapan kematian Septia justru menjadi kunci penemuan kerangka Siska dan adik yang sudah dinyatakan hilang setahun sebelumnya. Bagaimanakah keterkaitan ketiganya? Adakah motif asmara yang menjadi penyebab kematian mereka? Sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pagi itu, Jumat 12 Januari 2024, jarum jam persis menunjukkan angka 9. Siska Octavia Rusdi bersiap meninggalkan rumahnya di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Perempuan 23 tahun yang biasa dipanggil Cika itu tercatat sebagai mahasiswi STIE KBP Kota Padang. Pagi itu rekan kuliahnya yang bernama Adek Rostiana juga sudah bersiap di rumah Cika untuk memulai aktivitas bersama. Adek Rostiana yang berusia 24 tahun itu berasal dari Pada Arok, Kabupaten Pasaman. Keduanya sudah janjian untuk memulai kegiatan pagi itu bersama dari rumah Cika. Dengan menaiki motor Mio, mereka pun meninggalkan rumah disaksikan Mandeh, adik dari ibunda Cika. Mandeh bahkan sempat bertegur sapa dan mengira Cika akan pergi mencuci motor. Namun, itulah ternyata percakapan terakhir Mandeh dengan Cika. Hingga jam 9 malam, Cika tak kunjung pulang. Bahkan, hingga beberapa hari berselang, Cika seolah ditelan bumi, hilang tanpa kabar sedikit pun. 11 hari setelah hilangnya Cika dan adik, motor yang mereka gunakan ditemukan di dekat kampus MTI Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, oleh seorang petani pada hari Rabu 23 Januari 2024. Temuan ini sempat memberi harapan bagi keluarga. Namun, setelah itu tak ada perkembangan berarti. Tentu saja polisi dan keluarga tidak tinggal diam. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menemukan Cika dan adik. Polisi dan keluarga sebenarnya mencurigai Satria Juhanda sebagai pelaku pembunuhan Cika atau setidaknya mengetahui tentang jejak terakhir Cika. Lelaki yang biasa dipanggil Wanda itu adalah pacar Cika. Pria 25 tahun itu diagendakan segera menikahi Cika setelah Cika wisuda pada bulan April 2024. Sayangnya, 3 bulan sebelum diwisuda, Cika menghilang dan acara pernikahan itu menguap begitu saja. Demi menyingkap keberadaan Cika, aparat penegak hukum sebenarnya telah menyusuri setiap sudut rumah Wanda. Namun kala itu tidak ada tanda-tanda keberadaan Cika. Tak hanya di dalam rumah Wanda, waktu itu penggeledahan bahkan meluas hingga ke sekitar dapur, pekarangan dan sumur tua tempat jasad Cika kelak ditemukan. Namun, saat itu tak secuil pun petunjuk hadir, seolah bumi enggan membuka rahasianya terlalu dini. Kecurigaan terhadap Wanda memang telah mengakar, sebab dialah bayangan terakhir yang membersamai Cika. Namun tanpa bukti yang kuat, Wanda bak burung yang dilepas kembali bebas. Tidak kehabisan cara, polisi juga sampai 3 kali menginterogasi Wanda.
Polisi bahkan mendesak keras Wanda untuk mengakui perbuatannya. Namun, bak batu karang, ia tetap teguh dalam penyangkalannya bahwa dirinya tidak tahu menahu tentang keberadaan Chika. Tak hanya polisi, keluarga Chika pun tidak tinggal diam. Randa Yulianda, 29, kakak sepupu Chika, mengisahkan bahwa keluarga telah mencium gelagat tak beres dari Wanda. 5 hari setelah Chika menghilang, keluarga mendatangi kediaman Wanda. Pukul 2 dini hari, 5 hari setelah Chika hilang, keluarga bersama tokoh masyarakat menggeledah rumah Wanda. Namun, kamar dan sudut-sudut rumah tak menunjukkan jejak Chika. Apalagi ibu Wanda yang tak henti-hentinya menumpahkan air mata. Tangis itu menghalangi keluarga untuk menggeledah lebih leluasa. Wanda begitu piawai bersandiwara. Raut wajahnya dapat berubah seolah-olah mendukung pencarian Chika. Bahkan, Wanda sempat menunjuk dapur dan sumur tua tanpa beban. Namun, tangis sang ibu dan kekhawatirannya mengganggu warga, membuat mereka urung memeriksanya lebih jauh. 1,5 tahun berselang setelah dinyatakan hilang, belum juga ada tanda-tanda Chika dan Ade ditemukan. Yang ada justru kabar potongan tubuh perempuan ditemukan di tepi Sungai Batang Anai pada tanggal 17 Juni 2025. Keesokan harinya, di 2 titik berbeda yang berjarak 3 dan 6 km dari lokasi pertama, ditemukan potongan tubuh lainnya. Dari cincin yang masih melekat di jari potongan tubuh itu, dipastikan identitas perempuan itu adalah Septia Adinda. Teman dekat dari keluarganya meyakini tubuh itu adalah Septia. Terlebih hasil forensik kepolisian juga mengarah pada identitas yang sama. Pada hari Minggu, 15 Juni 2025 pagi, Septia seharusnya pergi bersama sang ibu ke Pariaman. Septia sudah sepakat untuk pergi bersama. Namun sebuah panggilan telepon mengubah segalanya. Ia tiba-tiba meminta izin untuk bertemu dengan seorang teman yang mengajaknya bertemu tak jauh dari rumah. "Pakai saja pakaian mama dulu, saya pergi sebentar," ucap Septia kepada ibunya, Weni. Septia pun bergegas pergi dengan sepeda motornya. Namun sampai larut malam, Septia tidak balik ke rumah. 2 hari kemudian keluarganya justru dijemput polisi untuk melihat temuan potongan tubuh perempuan yang diduga Septia. Benar saja, keluarga pun meyakini bahwa jasad itu adalah Septia. Septia Adinda juga tercatat sebagai mahasiswi STIE KBP Kota Padang. Meski satu kampus dengan Chika dan Ade, belum ada kecurigaan publik kalau ketiganya berkaitan. Berawal dari diketahuinya identitas jasad itu sebagai Septia Adinda, polisi mengembangkan kasus memburu pelaku. Pada tanggal 19 Juni 2025, sang pelaku bernama Satria Juhanda alias Wanda ditangkap polisi. Berdasarkan barang bukti yang dipunyai polisi, Wanda tak lagi bisa mengelak. Ia pun mengakui sebagai pembunuh Septia Adinda. Pembunuhan itu terjadi pada tanggal 15 Juni 2025. Kekejaman Wanda dipicu oleh sakit hati terhadap Septia. Wanda kecewa karena Septia mengelak dari kewajiban membayar hutang kepadanya sebesar 3,5 juta rupiah. Saat pendalaman kasus terbunuhnya Septia itulah polisi menemukan bukti-bukti lain sebagai petunjuk pengungkapan kasus Chika dan Ade yang telah dinyatakan hilang 1,5 tahun sebelumnya. Bahwa dalang hilangnya Chika dan Ade serta tewasnya Septia adalah oleh pelaku yang sama, yakni pria berusia 25 tahun bernama Satria Juhanda alias Wanda. Wanda pun tak bisa mengelak. Di hadapan polisi dia mengakui perbuatannya telah menghabisi 3 mahasiswi dari kampus yang sama itu. Wanda mengaku dikhianati dengan calon istrinya Chika. Menurut pengakuan Wanda, Chika telah berselingkuh. Bukti perselingkuhan itu ada di chat WhatsApp. Begitupun dengan Ade.
Wanda pun mengakhiri nafas adek karena adeklah yang mengajari Chika untuk berselingkuh ketika mereka bersama-sama menjalani kuliah kerja nyata atau KKN. Keduanya dihabisi Wanda di lingkungan sekitar rumah Wanda. Jasad keduanya kemudian dibuang ke sumur tua yang ada di belakang rumah Wanda. Untuk mengelabuhi penyelidikan, Wanda juga membuang motor Chika di dekat kampus MTI Tabing. Di dekat motor juga Wanda membuang sandal kedua gadis malang itu. Mendapati keterangan itu, kepolisian kemudian mendatangi rumah Wanda dan membuka sumur tua yang ditutup dengan bilah-bilah kayu itu. Benar saja di dalam sumur itu ditemukan tengkorak dan tulang belulang manusia. Nila Yusnita, ibu kandung Chika yang turut menyaksikan pembongkaran sumur itu, syok melihat kenyataan anaknya telah menjadi tulang belulang. Kekagetan itulah yang diduga membuat Yusnita terkena serangan jantung dan meninggal saat itu juga. Atas pengakuan tersebut dan bukti-bukti pendukung yang dikumpulkan polisi, Wanda pun kini ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Wanda dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup.